Gue pusing sih. Nadia! Nadia! Ya Allah, Nadia! Nadia! Nadia, kamu bangun, Nadia! Nadia! Sini. Nadia, kamu bisa berdiri kan? Kamu bisa jalan kan? Ya Allah, ya Allah, tolong selamatkan kami, ya Allah. Ayo, ayo. Ayo, kita harus pergi dari sini. Ayo. Waktu ini. Ayo. Cepetan. Pak. Lebih cepat, Pak. Kasihanin anak nih. Dia kolep, Pak. Iya, Pak. Siapa? Mama ngapain di sini, Ma? Dani, kenapa kamu jadi seperti ini? Mama tahu kamu gak suka sama Bukansa. Tapi kamu gak boleh nyakitin diri kamu sendiri. Kamu udah bikin Mama jadi sedih. Mama harap hentikan. Hentikan, Dani, hentikan. Hah? Bikin sana lagi. Pak, terus, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dokter, ada pasien baru sepertinya sedang luka-luka habis berkelahi. Loh, Dani. Sus, langsung bawa ke ruang IGD, Sus. Berikan pertolongan pertama. Pasangkan infus ya, Sus. Tolong hubungi orang tuanya, saya punya nomornya. Baik, Dok. Kemana Kansa? Syukurlah, Kansa telepon balik. Sebentar, nomor siapa ini? Ya, halo? Halo, selamat malam. Apa benar ini orang tua dari Dani Saputra? Iya, saya sendiri. Saya papanya Dani. Kenapa dengan Dani? Kami dari Rumah Sakit Medika, Pak, ingin memberitahu bahwa anak Bapak sedang dalam ruangan IGD. Apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa dengan anak saya, Dani? Anak Bapak sekarang dalam keadaan pingsan, Pak. Sepertinya habis berkelahi. Namun saat ini anak Bapak sedang dalam pengawasan Dr. Rafiq. Kami tetap meminta kehadiran Bapak dengan segera. Iya, suster. Iya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Saya segera ke sana. Astagfirullahaladzim. Ayo, Nadia, cepetan, Nadia. Ayo. Ayo, sadar dong. Nadia, ayo dong sadar. Dani. Kenapa Dani bisa seperti ini, Rafiq? Bagaimana keadaan dia? Bayu, kamu tenang dulu, Bay. Tapi bagaimana keadaan dia, Rafiq? Bayu, sebaiknya kamu tenang dulu. Kami semua di sini pasti akan melakukan yang terbaik untuk menolong anakmu. Tapi sekarang ini Dani butuh untuk segera dioperasi, Bay. Dioperasi? Kenapa harus dioperasi? Aku akan segera jelaskan kondisi seperti apa. Tapi sekarang sebaiknya kamu segera tanda tangani surat persetujuan operasi untuk Dani. Iya, Rafiq. Iya. Pak Bayu dan Pak Rafiq. Aku harus ke sana. Pak Bayu, Dr. Rafiq. Pak Hasan. Hasan, ada apa, Pak? Kenapa keluar dari kamar? Tadinya saya mau cari minuman di dapur, Pak.
Tapi saya lihat Pak Bayu tadi lari-larian, jadi saya ikutin Pak Bayu. Ada apa ya Pak ya? Iya, Pak Hasan. Anakku Dani harus dilarikan ke IGD dan sekarang harus dioperasi. Pak Hasan, kita saling mendoakan aja ya Pak. Semoga Dani bisa segera sehat kembali dan semua operasi berjalan dengan lancar. Iya, iya pasti saya doakan Pak. Di mana tanggung jawab aku sebagai seorang ayah? Aku bisa-bisanya membiarkan anakku jadi seperti ini. Aku tuh malu sekali. Malu sekali dengan Sarah. Dia sangat perhatian, sangat menjaga anak-anaknya. Aku tidak bisa seperti dia. Anak-anak zaman sekarang terus saja melakukan hal-hal yang bikin orang tua pusing. Mereka nggak pernah peduli sama perasaan orang tuanya. Terus Kansa kemana ya? Kenapa Pak Bayu sendirian di sini? Ayo Nadia. Ayo Nadia, sadar dong kamu. Kalau si... Nadia! 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 Di mana kalian ya? Hansa! Nadia! Bayu, kamu tenang aja dulu. Kami tim dokter pasti akan melakukan yang terbaik untuk menolong Dani. Tapi jangan lupa kamu bantu doa ya, baik. Iya. Kamu benar, Rafi. Aku akan ke masjid dan berdoa. Rafi. Lakukan yang terbaik buat Dania. Pasti baik. Pasien terus mengalami pendarahan, sedot darahnya. Dok, pendarahan tidak juga berhenti. Kalau seperti ini terus, dia akan kekurangan darah. Tambah lagi donor darahnya. Dok, stok darah kita habis, kita nggak ada stok lagi. Saya akan cari donor darahnya. Kalian terus sedot darah yang keluar ya. Ya Allah, hamba mohon, tolong selamatkan anakku Dani ya Allah. Lancarkanlah operasinya. Ampunilah dosa-dosa anakku ya Allah. Ya Rabb, aku tidak sanggup untuk kehilangan anakku ya Allah. Ayo, jadi balap lari sama nih robotnya. Siap. Balap lari, berani gak? Bisa gak? Lihat tuh. Wah, tuh jalan. Wah. Lihat. Tuh, bagus kan? Tuh coba Dani, coba Dani sama ya. Mana? Ke sana. Yuk, kita lihat sana. Tapi yuk kita balapan sana, lari. Kita ke sana. 1, 2, 3. Lari kecil. Sarah, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku gagal mendidik Dani. Ya Allah, tolong selamatkan putraku ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah.
Mas Bayu. Aku mohon sama kamu jangan pernah menyerah. Berdoa terus, Mas. Tapi Sarah, aku benar-benar takut. Aku takut sekali. Aku mengerti, Mas. Tapi Dani, sekarang dia lagi berjuang mempertahankan hidupnya. Jadi kamu juga harus bisa berjuang dengan mendoakan dia. Harapan itu selalu ada. Tapi kadang-kadang datang di saat yang tidak tepat. Kamu harus percaya itu. Iya, Sarah. Aku janji. Aku akan berdoa terus untuk Dani. Untuk keluarga kita. Sarah. Ya, halo. Bayu, saat ini Dani sedang mengalami pendarahan terus. Iya, sedangkan darah B- itu kan susah dicari. Ya siapa tahu kamu golongan darahnya cocok sama Dani. Golongan darahku memang berbeda dengan Dani. Ya udah begini, kalau begitu aku ikut bantu mencari transfusi darah buat Dani ke bank darah. Ya, terima kasih. Kansa. Kenapa Kansa nggak angkat-angkat teleponku? Selamat malam, Ya, Mas. malam, Pak. Saya sangat membutuhkan transfusi darah buat anak saya. Golongan darahnya itu B-. Aduh, maaf Pak, persediaan darah B- kami sudah habis. Begini, apa pihak rumah sakit bisa membantu saya? Mungkin mencarikannya ke PMI. Saya juga akan mencari donor darah untuk itu. Baik Pak, saya akan segera hubungi PMI ya Pak. Ya, tolong ya. Ya. Kok sekarang teleponnya Kansa tidak diaktifkan? Sebenarnya di mana Kansa? Ada apa sama dia? Kok aku nggak bisa menghubungi dia? Maaf Bu. Ibu mau kemana? Nggak, saya harus keluar dari sini. Tapi Bu, saya dengar dari sana ada suara Bapak yang melarang Ibu untuk keluar dari sini. Sepertinya ada masalah Bu. Loh, saya yang bermasalah Pak. Bapak nggak lihat anak saya seperti ini. Harusnya Bapak tanyain ke mereka. Mereka tuh orang jahat Pak. Itu karena kelakuannya mereka. Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Kamu kemana, Kansa? Kansa! Makasih ya Allah. Akhirnya aku bisa bawa Nadia untuk pergi dari sini. Ayo masuk. Kansa! Nadia! Nadia! Berhenti! Kansa! Berhenti! Kalian berdua jangan macam-macam. Ingat. Dengar ya, Pak. Kalau kalian berdua tetap memaksa, saya yang akan laporkan kalian ke polisi. Maaf Mas, tadi aku... Yaudah mas, aku langsung ke sana ya. Pak,
kita ke rumah sakit Cahaya Medika ya, Pak. Siap, Bu. Dokter Rafiq, Pak Hasan? Pak Hasan kenapa masih ada di luar? Pak Hasan sebaiknya istirahat. Jadi lebih baik Bapak kembali ke kamar, Pak. iya dok, sebentar lagi saya balik ke kamar. Oh, bagaimana keadaannya Dani? Dani masih di ruang operasi, Pak. Kanza, kamu pasti sedih banget sekarang. Gara-gara aku jodohkan kamu dengan Pak Bayu, hidup kamu kembali menderita. Kanza pasti sangat khawatir dengan keadaan ini. Walaupun anak-anak itu tidak pernah menghargai Kanza, tapi Kanza selalu memberikan perhatian penuh kepada mereka. Kanza tahu bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ibu yang menyayangi dan memperhatikan. Itulah kenapa Kanza selalu memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak Pak Bayu. Walaupun anak-anak Pak Bayu sangat tidak menghargai Kanza. Untuk saat ini sebaiknya kita sama-sama bantu doa ya, Pak. Semoga setelah kejadian ini Dani bisa belajar sesuatu dan bisa lebih menghargai Kanza. Saya harap juga seperti itu. Suster, Ya, Dok. tolong antarkan Pak Hasan kembali ke kamarnya. Baik, Dok. Mana? Tasya, kamu cari sebelah situ, Mama cari sebelah sini. Kepala baju sih. Kayak di sini nih. Perasaan ada di sini, tapi kok dicari-cari nggak ada. Bagian kayak apa sih yang pengen dicari? Ngubek-ngubek sana sini, nggak nemu. Astaga, Tasya. Kamu nih gimana sih, masa akte kelahiran aja kamu nggak tahu? Akte kelahiran itu bentuknya selembar kertas ya, warnanya agak krem-krem, terus ada bacaan akte kelahiran gitu. Udah cepat kamu cari deh. Kalau di sini nggak ada, di sebelah situ atau sebelah situ deh. Ah, gimana sih? Ma, itu buat apa sih dicari-cari? Buat sebagai bukti bahwa kamu itu adalah anaknya Tantri. Bukan Tasya, bukan Kanza. Ringan banget ya kamu, Tasya. Udah deh, sekarang kamu nggak usah ngoceh terus-terusan. Cari akte kelahiran sampai ketemu. Ah, bikin capek aja kamu tuh. Astaga. Astaga, ya ampun. Ya ampun, aduh Mama kenapa jadi blow on banget ya. Selama ini kan yang pegang surat-surat pentingnya si Kanza itu kan si Hasan. Jadi pasti akte kelahiran itu ada sama si Hasan. Ya benar-benar. Yuk. Akte kelahirannya mana? Akte kelahiran Kanza mana? Disimpan di mana Mas Hasan? Ya ampun, muka gue yang jadi cerita ini jadi cari moreng gara-gara cari akte kelahiran si Kanza. Aduh, jerawatan ini yang ada muka gue. Masa gue harus berhasil, gue harus dapat. Tangan gue juga kotor lagi. Kerjain gue nih buat cariin akte kelahiran si Kanza. Ya, sebentar ya Mas. Kanza, sekarang kita foto. Ya, Kanza harus senyum. Oke, kita mulai ya. Mas, sebentar ya, ada yang lupa. Asih, bisa tolong gendong sebentar? Bisa Mbak, ayo. Yang ketinggalan. Oh iya. Sayang, digendong sama Tante Asih dulu ya. Ayo sini sama Tante Asih ya sayang. Ini anak paling cantik sedunia, namanya Kanza. Kira-kira mama kamu mau ngambil apa ya? Kok malah masuk ke dalam, Mama?
Hai. Apa tuh Mbak? Tuh, Mama bawa apa? Ini Mama bikin khusus buat Kansa. Ay. Bagus banget pitanya Mbak. Bisa pakai. Cantik. Sampai samaan. Oke. Sekarang kita foto ya. Tuh, Omnya udah nunggu. Ya, ya, sebentar sayang. Senyum ya Kanza. Ayo Mas. Oke, bisa kita mulai ya. Pita ini bisa banget kau manfaatin. Gua harus simpen. Gerusuk aku denger. Tasya, kamu lihat? Mama ketemu ini Tasya. Mama ketemu Pita ini. Ma, apa sih tadi kan nyari apa? Kenapa jadi kesenangan nemuin Pita? Kamu tahu, Pita ini lebih penting dibanding akta kelahiran sekansa. Kamu simpan ini baik-baik. Suatu hari nanti Pita ini bisa dimanfaatin. Oke. Sus, tolongin saya dong. Tolongin anak saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya rasa karena dikasih obat sama temennya. Nadia, Kanza, ini apa yang terjadi dengan Nadia? Kalau aku ceritain semuanya apa yang sebenarnya udah terjadi, pasti Nadia akan kena hukum lagi. Ya Allah, kasihan Nadia. Kanza, kenapa kamu diam aja? Ini kenapa dengan Nadia? Mas, udah Mas, kamu tenang aja. Pasti sebentar lagi Nadia juga bakal sadar kok Mas. Ya, Sus, cepat tolong anak saya. Ini kenapa lagi dengan Nadia? Ini apa yang terjadi dengan Nadia? Aku juga nggak tahu Mas, tapi pas aku jemput Nadia, aku rasa mungkin dia kayaknya dikasih obat deh Mas, atau apa, aku juga nggak tahu Mas. Ini kondisi Dani juga lagi kritis. Dia perlu dioperasi dan sekarang membutuhkan transfusi darah. Kanza, cepat tes golongan darah kamu. Mungkin kamu bisa membantu Dani juga. Tapi Mas, golongan darah Dani apa Mas? B-. Sangat langka. Makanya sampai sekarang ini Dani belum mendapatkan donor darah. Golongan darahnya sama aku. Sama aku Mas, sama aku. Mending aku langsung ke bank darah aja ya. Alhamdulillah. Benar. Iya, Mas. Cepat. Ya Allah, kenapa anak-anakku jadi seperti ini semua? Kanza, aku sangat berterima kasih sama kamu. Kamu sudah mengurus anak-anakku dengan baik. Aku juga minta maaf. Karena anak-anakku belum bisa menerima kamu. Tapi sejak pertama aku ketemu sama kamu adalah ibu yang paling tepat untuk anak-anakku. Sebentar ya Bu, nggak akan sakit kok. Iya, Sus. Mama di mana, Ma? Kirana? Itu kayak suara Kirana. Kirana? Kirana? Kirana sayang, kamu di mana? Mama. Sayang. Ma, ada yang mau ketemu sama Mama. Siapa? Ayo ikut aku. Kirana? Kirana? Bu Sarah. Kanza.
Saya sangat berterima kasih kepada kamu. Kamu sudah merawat aku dengan baik. Saya menginginkan kamu berada di dalam sudut menghadapi anak-anakku. Ma, ini Mama Kanza. Kirana seneng banget punya Mama 2. Ibu nggak perlu untuk minta maaf. Ini sekarang udah jadi tanggung jawab saya untuk mengurus anak-anak ibu. Dan saya yakin di lubuk hati mereka anak yang baik kok, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Nggak usah untuk berterima kasih ya, Bu. Bu Kanza, proses pengambilan darah sudah selesai, Bu. Oh, iya sus, terima kasih banyak. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa berasa ketemu Bu Sarah beneran ya? Bu Sarah kenapa datang ke mimpi aku ya? Apa dia nggak tenang di atas sana? Atau dia khawatir? Dia khawatir sama aku karena nggak bisa ngurus anak dia dengan baik. Dokter Afik? Dok, gimana kondisi Dani? Dia akan baik-baik aja. Dan semua ini berkat kamu, Kanza. Darah kamu cocok dengan Dani. Kalau enggak, pasti saat ini kita masih berjuang buat Dani. Alhamdulillah. Bagus deh kalau misalkan kondisi Dani udah membaik. Bahkan golongan darah kamu juga cocok dengan semua anaknya Bayu. Karena anak-anaknya Bayu mewarisi golongan darah dari ibunya. Ya udah, makasih ya Dokter Afik. Misi. Nadia. Papa. Sayang, ini apa yang terjadi sama kamu? Gue harus pura-pura mengalami gangguan mental. Supaya semua orang percaya sama gue. Ya, ini bisa gue manfaatin. Nadia bilang sama papa apa yang terjadi sama kamu. Cerita aja. Kenapa dengan kamu? Enggak! Jauhin aku! Pergi dari sini, jauhin aku! Nadia, kenapa sama kamu ini papa? Udah, cerita aja. Nadia. Susar. Dari sini, jauhin aku! Nadia, tolong anak saya. Bapak, sebaiknya Bapak tunggu di luar saja. Kami akan memeriksa pasien. Pergi, Mbak! Pergi! Bagus. Acting gue berhasil kayaknya. Harus gue lanjutin nih. Kanza, tunggu. Ada apa, Mas? Katakan padaku, ini apa yang terjadi dengan Nadia? Kenapa Nadia itu histeris begitu melihat aku? Maksud Mas? Iya, Nadia itu teriak-teriak saat melihat aku. Ini sebenarnya apa yang sudah menimpa dia malam ini? Kenapa dia takut padaku? Dia histeris melihat aku. Kanza, kenapa kamu diam aja? Ini apa yang terjadi dengan dia?
Aku juga nggak tahu Mas apa yang sebenarnya udah terjadi. Yang aku tahu dia cuma dibius dan tidak sadarkan diri. Dibius? Apa yang dilakukan oleh mereka saat putriku dibius? Kanza, katakan. Aku nggak tahu Mas. Pas aku udah sampai sana, ya dia udah seperti itu Mas. Aku nggak tahu mereka ngelakuin apa. Kenapa kedua anakku jadi seperti ini? Mas udah Mas, kamu tenang aja dulu Mas. Sarah, maafkan aku. Aku gagal mendidik anak-anakku. Maafkan aku, Sarah. Iya, aku cuma pengganti. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku bukan istri yang dia inginkan. Halo, Halo. Selamat pagi, Bu Tantri. Pak Bayu? Apa kabar? Kok tumben pagi-pagi telepon? Ya, maafkan saya kalau saya mengganggu Bu Tantri. Ini keadaannya mendesak. Saya perlu bantuan Ibu. Kalau Bu Tantri dengan Pak Andri tidak keberatan, saya mohon izin anak saya dirawat di tempat Ibu. Oh, ya tentu aja boleh dong. Silahkan datang aja Pak, nanti kita bisa bicara di sana. Saya pasti akan menolong Bapak. Terima kasih Bu Tantri. Ya, sampai ketemu. Ada apa, Ma? Pak Bayu ingin anaknya itu dirawat di salah satu fasilitas perawatanku. Memangnya apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu permasalahannya apa, Pak. Pak Bayu belum cerita. Tapi aku harus menolongnya. Selain itu kan dia juga rekan bisnisnya Papa. Dan kenapa ya? Aku itu merasa dekat dengan keluarga itu. Tapi aku tidak bisa menjelaskan kenapa aku punya rasa seperti itu. Ya, selamat pagi, Dok. Dokter bisa datang jam 10 pagi. Iya, kebetulan saya ada pasien. Iya, sampai ketemu ya, Dok. Terima kasih. Nah, itu si Tantri udah mau berangkat. Terus rencana Mama selanjutnya apa? Kita harus membuat ingatannya pulih kembali. Caranya gimana, Ma? Serahkan aja sama Mama. Ini. Kamu pakai ini. Maka dengan begitu, kamu akan berubah menjadi Kanza. Kamu jadi Kanza, putrinya Tantri. Artinya kamu akan menguasai, mewarisi semua hartanya. Hah? Ide Mama brilian banget. Gimana kalau sekarang kita ikutin dia? Kevin, setelah gue selidiki, gue udah tahu kalau dokter yang ada di rumah sakit itu adalah dokter Rafiq. Dia itu adalah teman baiknya Bayu. Jadi siapapun yang ada dari keluarganya Bayu pasti langsung dibawa ke rumah sakit ini kalau ada yang sakit dan langsung ditangani oleh dokter Rafiq. Oke, bagus kalau gitu. Jadi kita bisa lebih gampang nih nyelidikinnya, ya nggak? Ya, lo betul. Makanya gue bawa lo kesini. Terus rencana kita apa nih?
Jadi butuh waktu berapa lama buat Dani pulih, Rafiq? Ya, memang butuh waktu untuk jahitan bekas operasi Dani bisa mengering, Bay. Dani, lu udah berani-beraninya nyakitin Kanza. Lu udah bikin Kanza menderita. Sekarang, lu yang menderita. Nanti coba kamu masukkan akanya di sini ya, Sus. Ayo. Ma, ini kita perlu banget kayak gini, Ma. Perlu, Sasha, perlu banget. Kamu harus lakuin ini. Mama yakin kamu bisa. Kamu harus berani demi kesuksesan kehidupan kita supaya kita kaya raya, ya? Oke. Sasha, kamu pakai ini. Siap? Sasha, please. Ya. Iya. Berani ya? Berani. Iya. Minta tolong yang kencang. Oke. Mama tinggal ya. Siap? Berani. Iya. Sebentar ya, saya cek dokternya. Aduh, gilingan. Dia lagi. Tolong! Ada apa, Bu? Itu, ada yang jatuh di balkon. Di mana? Di sebelah sana. Cepat tolong! Ayo kita ke sana. Ada apa, Bu? Ada yang jatuh, Bu, di balkon. Di balkon? Ibu. Tunggu. Ibu bukannya bawa pasien? Iya, saya bawa pasien, saya bawa anak saya. Kalau gitu Ibu harus isi formulir pendaftaran di sebelah sana, Bu. Ayo ikut saya. Oh iya. Terima kasih. Mari Bu, lewat sini. Oke. Kebetulan sekali saya mau ke ruangan Bapak. Pak, tolong bantu Ibu ini untuk isi formulir pendaftaran pasien baru. Baik, Bu. Mari ikut saya, Bu. Silakan, Bu. Bagus. Sekarang paling enggak gue bisa lanjutin lagi rencana gue. Yang penting sementara ini Tasya bisa masuk ke sini tanpa harus ketemu sama perempuan pembuat sial si Kanza itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ayo bantu. Aduh, ya Allah, Mbak, ayo. Pegang tangannya, Mbak. Pegang, Mbak. Ayo. Ada apa, Mbak? Ini ada orang bergelantungan, Bu. Ayo cepet tolongin. Ayo, Mbak. Ayo cepet tolongin. Angkat cepetan. Angkat. Terus. Sayang, terima kasih ya, Suster. Astagfirullahaladzim. Bu, Bapak, Bu. Tolong, Ibu jatuh, tolong, Ibu. Oke, sekarang kalian ambil berangkat, cepat. Ambil
gimana? Ayo Pak, kita cepat ke dalam. Ayo cepat. Ayo. Pak, kita berhasil kan? Berhasil kan? Kita lihat aja nanti. Oke. Itu pasien kenapa ya? Dok? Saya mau nanya tuh pasien kenapa? Itu pasien mau dibawa ke tempat karantina karena punya penyakit menular. Sebaiknya ibu jangan dekat-dekat sekitar sini. Oh gitu. Makasih banyak, Dok. Untung aja itu perempuan pembawa sial gak ikutan ngeliat. Mudah-mudahan Tasya baik-baik aja. Ayo, suster kita bawa. Dok, alhamdulillah ibu sudah sadar. Walaupun ibu jatuh, ibu tidak kenapa-napa. Terima kasih ya dok. Iya bu. Dok. Iya bu. Anak yang tadi, itu gimana keadaannya? Apa? Gilingan. Si Tantri nggak ingat. Jadi setelah kejadian tadi, dia nggak ingat apa-apa. Oh, gadis itu nggak kenapa-napa, Bu. Dia sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alhamdulillah. Dokter boleh antar saya ke sana? Iya. Lo memang harus bertemu dengan Tasya, Tantri. Harus. Dengan begitu, lo akan ingat kembali. Baik, saya antarkan ya, Bu ya. Permisi. Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Ya sekarang lagi mau ke rumah sakit. Ya mas tenang aja. Iya. Oke. Bagaimana kondisinya Dani? Belum sadarkan diri, Om. Om harap setelah kejadian ini, Dani akan berubah menjadi lebih baik. Aku harap begitu, Om. Walaupun dia begitu anaknya, tapi aku yakin, Om. Kamu mesti sabar, Kanza. Kanza, bisa bicara sebentar? Iya, Dok. Itu Tasya? Tasya kenapa dia? Bayu, kamu bawa kemana Nadia? Mana dia sekarang? Ibu, kata dokter, Nadia itu harus mendapatkan perawatan yang intensif. Makanya Nadia itu dibawa ke klinik untuk diperiksa sama psikolog. Apa? Memangnya Nadia sakit jiwa? Enggak, Bu. Psikolog itu bukan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa aja. Tapi di sini di kasusnya Nadia kan sedang trauma. Cuma seorang psikolog yang tahu yang diperlukan untuk Nadia untuk menghilangkan traumanya. Supaya Nadia itu tidak trauma saat dewasa nanti. Kalau begitu, sekarang antar ibu. Lihat cucu ibu. Nggak bisa, Ibu. Nadia nggak bisa dijenguk.
Dia masih perlu diobservasi untuk beberapa waktu. Kamu bilang dia mengalami trauma. Ini cobaan titik berat buat dia. Sebenarnya saat dia mengalami titik yang terendah, keluarga kita harus menemani dia dan memberi support. Bukan kamu pisahkan dia dari keluarga. Kamu tuh Bayu benar-benar jahat. Jahat. Ini dia siapa? Kan saya. Ibu tenang dulu. Ini juga demi kebaikan Nadia, Ibu. Sekarang minta alamatnya. Ibu mau pergi sendiri. Sekarang, cepat. Ibu. Ini kartu nama kliniknya. Nadia di sana. Klinik tersebut adalah milik Tantri dan juga Andre, rekan kerjaku. Idris! Idris, kita mau berangkat sekarang. Kenapa Tasya masuk ruang ICU? Aku harus kasih tahu Mbak Asih. Tantri ibunya Kanza. Ibunya Kanza masih hidup. Tantri, ya itu Tantri. Mbak Tantri pasti sangat senang sekali kalau ketemu dengan Kanza. Dan Kanza pun sangat senang ternyata ibunya masih hidup. Mbak Tantri. Hasan apa yang dilakukan? Aduh, kacau nih. Mbak Tantri. Apa-apa nih? Mau dibawa kemana saya? Sebentar, Dok. Ya. Kok seperti ada yang memanggil aku ya? Jalan lagi, Dok. Mbak, berhenti. Ini bisa berhenti nggak? Mbak Asih? Ngapain pakai pakaian dokter? Jangan berisik lo. Lo ngapain lo? Bukan di kamar malah keluyuran lo. Lo kan minta sembuhnya. Kalau masih aja kelayapan, lo tuh harus istirahat di kamar. Ngerti gak lo? Sekarang juga lo harus balik ke kamar lo, istirahat lo. Apa Mbak Asih sengaja menjauhkan aku dari Tantri? Jangan lo tahan-tahan. Oma. Oma khawatir sekali sama kamu. Inilah saatnya. Nadia, sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Jadi gini, Oma. Nyokap lu nge-DO gue dari sekolahan karena cuma masalah sepele. Dia udah bikin malu gue. Bahkan sama diri gue sendiri gue malu. Lu bayangin jadi gue. Kurang ajar. Jadi ini semua ada hubungannya sama perempuan itu ya? Dia tuh punya dendam sama Bu Kansa, tapi ngelampiasannya malah ke aku, Oma. Coba aja Papa nggak nikah sama Bu Kansa, Oma. Aku nggak bakal nanggung ini semua. Kenapa harus semuanya ke aku, Oma? Benar-benar kurang ajar si Kansa. Sekarang aku sendirian. Nggak ada yang nemenin aku main, baca buku. Makan sekarang juga sendirian.
Ayo tebak siapa? Mama udah pulang? Udah dong, Mama kangen sama kamu. Kirana juga kangen sama Mama. Oh iya, kemarin kesepian, gak ada yang temen. Sian anak Mama. Maafin Mama ya. Makanya hari ini Mama bakal nemenin kamu. Ayo kita main. Mau main apa kira-kira? Mau main masak-masakan? Atau kita kejar-kejaran? Atau kamu mau apa? Ayo Mah, bunga di taman yang udah mekar. Oh iya? Udah pada mekar? Perempuan itu lagi kurang ajar. Bagus dong pastinya. Ayo Mah, kita lihat. Ya udah, ayo sayang. Ayo. Ayo Mah. Mah, iya deh. Cantik kan bunga mawarnya? Iya sayang, cantik. Mama masih inget kan waktu dulu kita suka menanam bunga ini? Ternyata Bu Sarah yang menanam bunga mawar ini. Kirana menganggap aku sebagai Bu Sarah. Itu sebabnya dia merasa aku menanam ini bersamanya. Ayo ikut saya. Ibu. Ya, Rafiq. Ini aku baru sampai di rumah. Setelah ini aku balik lagi ke rumah sakit. Ya, oke. Iya. Baik, terima kasih. Ibu, ikut saya. Ibu, 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 mau bawa ke mana, Bu? Ada apa itu? Ibu, ikut saya. Aduh, mampus gua. Gua mau dilaporin ke polisi. Aduh, bisa masuk penjara nih gua. Gua harus telepon Riko nih. Ini gara-gara dia nih. Halo Kevin, gimana? Lu ada perkembangan apa? Gawat nih, gua pengen laporin polisi ini gimana? Gara-gara lu semua. Oke, gua mau mundur sekarang. Gua gak mau ikut-ikutan, ya? Kevin, pokoknya lu terus awasin rumahnya Bayu. Kalau perlu, lu masuk ke dalam rumahnya. Masa gua masuk? Yang ada gua masuk penjara, gila kali lu. Lu bilang gua bakal seneng-seneng sama Nadia. Hah? Makanya gua terima kerjaan ini. Sekarang malah gua terancam dari penjara nih. Lu diem. Lu gak usah banyak protes. Lu ikutin aja apa perintah gua. Lu bakalan aman. Lu tenang aja, ya? Sial, gara-gara dia nih. Hidup gue jadi kacau kayak gini. Kanza, pernah kamu berpikir bahwa hidup kamu sebelumnya adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Lalu tiba-tiba ada sebuah tombol. Lalu kamu tekan. Kemudian semuanya berubah menjadi kehidupan yang sangat sulit seperti ini. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Anak-anakku, Dani dan Nadia itu, mereka sebenarnya anak-anak yang baik. Aku tahu, sulit buat kamu kalau aku minta kamu untuk mencintai mereka. Mas, anak kamu sekarang anakku juga. Sampai kapanpun akan selamanya seperti itu, Mas. Paling aku cuma minta satu hal sama kamu. Apa itu? Untuk percaya sama aku, Mas. Aku bisa kok mencintai Nadia sama Dani seperti Bu Sarah. Dan aku akan menjalankan tugas aku
sebagai seorang ibu. Karena mereka sekarang udah jadi darah dagingku, Mas. Tapi aku minta cuma sama kamu untuk percaya sama aku, Mas. Iya. Iya kan, Sa? Aku janji. Mas! Ya Allah, Mas! Mau apa motor itu? Apa-apaan ini? Mau apa kamu? Mas! Gajah! Mas! Mau apa kamu? Mas! Mas! Gajah! Mas! Mas, payung aku lepas! Mas, payung! Mau apa kamu? Mas!